Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga kabar hari ini baik-baik saja. Oke, anak-anakku sekalian, di sini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online setelah seminggu kita melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester yang pertama. Semoga anak-anakku sekalian mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Oke, anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan memberikan materi, yaitu materi tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dan pembelajaran yang pertama, mengenal letak rumah. Nah, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan video dari Bu Guru ini ya. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat oleh anak-anakku sekalian. Nah, anak-anak perhatikan ya. Dadah. Materi hari ini tematik tema 3, tugasku sehari-hari kelas 2, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1 yaitu mengenal letak rumah. Nah, perhatikan ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, tentunya anak-anak tahu ya alamatnya, misalnya Jalan Agus Salim atau Jalan Cut Mutia. Nah, di sini anak-anak, apabila kita tidak tahu alamat rumah, nanti kalau kita pergi jauh tidak tahu alamat rumah, jadi kita akan bertanya-tanya di mana ya rumah. Nah, coba amati letak rumah Siti di bawah ini. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini pada halaman 4 pembelajaran 1 kita harus mengenal letak rumah. Nah, di sini mengenal letak rumah yaitu rumah Siti. Di manakah letak rumah Siti? Nah, di sini ada gambar letak rumah Siti yaitu di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di depan rumah Siti ada musola. Lalu di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Nah, itu adalah letak rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Itulah jarak rumah Siti dari sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? 2. Apakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? 3. Di manakah rumah Siti? Yang keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Nah, itu diisi ya anak-anakku sekalian. Nah, pada halaman 6 di sini juga ada pertanyaan atau tugas. Hubungkan dengan garis, hubungkan kalimat berikut
yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan sesuai dengan denah pada halaman 4 ini. Nah, di sini kan tadi ada denah di halaman 4. Kamu lihat terlebih dahulu di halaman 4 ini atau denah rumah Siti. Nah, di sini ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, inilah ada gambar uang 1000-an kertas dan uang 1000-an logam. Inilah ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Siti naik angkutan dengan membawa uang atau dengan ongkos Rp1.000. Di sini ada gambar ya. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000. Coba perhatikan uang logam yang kecil dan yang besar nilainya. Nah, di sini uang logam 100 ditulis Rp 100,00 dibaca Rp100. Nah, di sini pada halaman 7 mengenal pecahan uang, yaitu di sini mengurutkan pecahan uang yaitu 200, 100, 500. Diurutkan dari nilai uang yang paling kecil. Dan yang 100, 200, 500 diurutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, itulah kita mengenal uang pecahan 100, 200, dan 500. Tolong diisi ya, di yang kecil yang mana, atau diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, di sini juga urutkan pecahan ya uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Coba kamu salin di buku tulis, kamu salin di buku tulis, lalu kamu kerjakan. Untuk selanjutnya, buka halaman 10. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, lalu banyak juga ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Lihat di sini pola ketukan birama. Satu kamu isi ya, yang T tepuk tangan, yang K hentak kaki. Nanti kamu praktekkan di rumah. Coba kamu simak, buka halaman 10 ya, dipraktekkan di rumah nantinya. Nah, untuk halaman selanjutnya juga yaitu halaman 11. Dari halaman 10 yaitu beberapa irama dapat digabungkan memegang stik dan kentongan. Yaitu 1, 2, 3 tek tek tong tek tong tek. Nah, itu kamu dapat praktekkan pula di rumah bersama orang tua kamu. Bersama mama di rumah, tolong mama bantu ya. Nah, untuk halaman 11 ya, di sini juga ada kalian juga dapat membuat irama dengan tepuk tangan dan memukul meja. Contohnya prok tok tuk tuk, prok tok tuk tuk. Nah, itu
adalah contoh birama yang memakai tepuk tangan dan ketuk meja. Coba kalian juga praktekkan di rumah yang memakai sumplit dan kentongan dan juga tepuk tangan dan ketuk meja. Nah, sekian materi hari ini, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1, mengenal letak rumah. Nah, semoga anak-anakku sekalian dapat dimengerti dengan melihat video ini. Nah, tugasnya bisa kamu lihat di video ini ya. Untuk halaman